Bab 351 Keberangkatan 2. Suara lelaki itu dingin saat ia terus berbicara, jadi sebelum tugas ini berakhir, tolong singkirkan prasangka kalian terhadap satu sama lain dan sebaliknya tanamkan kerja sama dalam pikiran kalian. Selama tugas ini selesai, aku pasti akan memberikan hadiah yang memuaskan untuk semua orang. Banyak pimpinan korps tentara bayaran berkata bahwa mereka akan bekerja sama dengan baik kali ini. Sekalipun sebelumnya ada kesenjangan antara satu dengan yang lain, tidak akan ada yang mau kehilangan imbalan dari tugas ini. Segala sesuatunya sudah siap dan pemimpin pasukan membawa semua orang keluar dari kota, tetapi dia tidak memberitahu siapapun kemana tujuan mereka. Mereka hanya meminta semua korps tentara bayaran mengikuti kereta mereka. Sejak meninggalkan Kota Hitam, setiap orang dari berbagai korps tentara bayaran berada di kereta mereka sendiri. Karena tentara bayaran sering bepergian ke tempat yang jauh, kuda dan kereta merupakan perlengkapan paling dasar. Shen Yanxiao, Dulang, dan Vicious Wolf duduk di kereta yang sama. Kev Wolf's Mercenary Corps memiliki total 13 kereta, yang 3 diantaranya bertanggung jawab atas pengiriman makanan dan kebutuhan sehari-hari, dan 10 sisanya dikendarai oleh tentara bayaran. Selain kereta yang ditumpangi Dulang, 9 kereta yang tersisa umumnya dapat menampung 6 hingga 7 orang, dan masih ada seorang tentara bayaran di luar kereta yang bertanggung jawab untuk mengemudi. Lalu ada 5 orang lagi yang menunggang kuda di tengah kereta kuda tersebut. Kereta yang dibawa korps tentara bayaran ini tidaklah mewah, mereka lebih memperhatikan keamanan, sehingga seluruh perjalanan terasa sangat bergelombang. Shen Yanxiao tidak begitu lembut, duduk di dalam kereta yang bergelombang ini bukanlah apa-apa baginya. Dia telah duduk di bagian belakang kereta dan mendengarkan percakapan antara Dulang dan Vicious Wolf. Pemimpin, majikan tidak memberitahu kita di mana tujuannya, tetapi hanya membiarkan kita mengikuti di belakang kereta mereka. Apa maksudnya ini? Vicious Wolf tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tidak ada tujuan yang jelas, dan mereka tidak tahu berapa lama waktu akan berlalu. Perjalanan yang tanpa harapan seperti itu benar-benar membuat orang merasa sangat tidak pasti. Dulang bersandar di kereta dengan kedua lengan terlipat di dadanya, dia melirik sekilas ke pemandangan di luar jendela dan berkata dengan tenang, Phoenix adalah binatang ajaib yang langka selama ratusan tahun, orang-orang ini pasti telah membayar banyak uang untuk mendapatkan jejak Phoenix. Mereka tentu tidak akan membiarkan siapapun mengungkapkan lokasi Phoenix. Dia menyuruh kita untuk mengikuti keretanya untuk memastikan tidak ada yang akan menemukan cara untuk menyelundupkan berita itu ke pasukan lain. Keberadaan burung Phoenix sangatlah langka, begitu lokasi sarang burung Phoenix terkuak ke khalayak ramai, ditakutkan akan langsung menarik minat puluhan ribu orang. Selain profesi tingkat senior, Kekaisaran Longxuan memiliki lebih banyak kekuatan. Jika mereka bertekad untuk merebut Phoenix, akan sulit bagi mereka untuk bersaing dengan kelompok mereka saat ini. Vicious Wolf mengernyit sedikit. Dulang benar. Meskipun mereka telah menandatangani perjanjian dengan majikan untuk merahasiakan seluruh tugas, tetap saja sulit bagi tim yang beranggotakan 1000 orang untuk menjamin tidak akan ada beberapa bajingan nakal. Orang-orang itu kemungkinan akan menjual berita setelah mereka mengetahui lokasi pasti sarang Phoenix. Meskipun sebagian besar tentara bayaran itu orang-orang yang benar-benar saleh, mereka pasti akan bercampur dengan beberapa tentara bayaran sampah yang berbahaya. Pemimpin, berapa besar kemungkinan untuk menyelesaikan tugas ini? Tanya Vicious Wolf. Tidak seorang pun pernah melihat Phoenix sebelumnya, dan sekarang, tujuan mereka hanyalah binatang ajaib tingkat 8. Bahkan jika mereka memiliki banyak peserta dalam misi ini, mereka tetap tidak dapat menjamin bahwa misi tersebut akan berhasil. Dulang menjawab, jika majikan tidak memberikan informasi yang salah, dengan kelompok orang ini, kita seharusnya bisa merebut Phoenix dan mendapatkan hadiahnya. Bab 352 Keberangkatan 3. Shen Yanxiao diam-diam mendengarkan percakapan Dulang dan Vicious Wolf di samping. Mereka tidak sengaja menghindarinya. Dia sangat merasa bahwa Dulang mungkin tidak 100% percaya pada informasi yang diberikan majikannya. Mengenai informasi kekuatan binatang tingkat 8, Dulang mungkin juga memiliki keraguannya sendiri tentang hal itu. Karena begitu bijaksananya, Shen Yanxiao diam-diam mengagumi Dulang hingga taraf tertentu. Dia bisa melihat masalah pada informasi tentang Phoenix tingkat 8 hanya karena Xiu telah memberitahunya tentang level Phoenix. Namun, Dulang sama sekali tidak tahu apapun tentang itu. Kecurigaannya hanya berdasarkan pada ketajaman dan kewaspadaannya.
Untuk bisa duduk diam di posisi puncak korps tentara bayaran kota hitam, Dulang tentu bukan orang yang sederhana. Ngomong-ngomong, aku tidak tahu harus memanggilmu apa. Dulang tiba-tiba bertanya pada Shen Yanxiao. Shen Yanxiao mengangkat alisnya dengan malas dan menjawab dengan santai, kamu bisa memanggilku Huo Xiao saja, terlalu banyak identitas juga tidak baik karena dia perlu memikirkan lebih banyak nama. Shen Yanxiao tidak pandai dalam hal semacam ini, jadi dia dengan malas menghilangkan kata Yan dari namanya dan menambahkan sebuah kata secara acak. Shen Jue, Xiao Yan, dan sekarang Huo Xiao. Shen Yanxiao benar-benar merasa bahwa identitasnya sangat rumit. Dulang menganggukkan kepalanya. Huo Xiao, apa pendapatmu tentang informasi majikan tentang Phoenix? Dulang tiba-tiba mengajukan pertanyaan kepadanya yang membuat Shen Yanxiao agak terkejut. Tampaknya Dulang benar-benar menyimpan keraguan tentang level Phoenix, jadi dia ingin mendapatkan beberapa informasi darinya. Tetapi, pengetahuanku tentang Phoenix tidak sebanyak yang kau pikirkan, aku hanya tahu beberapa kebiasaan mereka, tetapi aku tidak tahu banyak tentang levelnya. Lagi pula, Phoenix belum pernah direproduksi di dunia selama ratusan tahun. Shen Yanxiao menjawab dengan nada ambigu. Tujuannya adalah rumput peradangan, sedangkan untuk masalah Phoenix, dia tidak perlu mengatakan lebih banyak. Karena jika dia benar-benar memberitahu Dulang level Phoenix yang sebenarnya, dengan kepribadian Dulang, dia takut dia akan segera menemukan alasan untuk mengeluarkan korps prajurit Serigala Gua dari tim ini. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat korps tentara bayaran Serigala Gua, mereka tetap saja bukan lawan dari binatang mitologi. Kalau itu yang terjadi, dia baru saja mencoba mencuri seekor ayam dan akhirnya kehilangan beras yang digunakan untuk memikatnya. Dulang mendengarkan perkataan Shen Yanxiao dan tidak langsung memberikan tanggapan, dia hanya menatap Shen Yanxiao sambil berpikir. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia selalu merasa ada beberapa hal yang sengaja disembunyikannya darinya. Dan hal-hal ini kemungkinan besar terkait dengan Phoenix. Namun, Huo Xiao bukanlah anggota penuh dari Cave Wolves Mercenary Corps, dia adalah tamu yang diundangnya. Bahkan jika dia ragu, dia tidak bisa memaksa Huo Xiao untuk mengungkapkan apa yang dia ketahui. Serigala jahat, yang duduk di samping, menatap aneh ke arah pemimpinnya. Sikap Dulang terhadap anggota sementara itu bisa dikatakan sangat lembut. Bahkan mereka, keenam serigala itu, jarang mendapatkan perlakuan baik dari Dulang. Pemimpin mereka sendiri selalu berkepala besi dan berdarah, kapan dia memiliki sisi lembut seperti itu. Semakin dia mengamati, semakin Vicious Wolf merasa bahwa sikap Dulang terhadap Shen Yanxiao layak untuk diperdebatkan. Apakah setan kecil ini benar-benar memiliki latar belakang yang hebat? Namun, tidak peduli seberapa Vicious Wolf memandangnya ke kiri dan ke kanan, dia benar-benar tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa tentang iblis kecil. Yang tidak mencolok ini, bahkan pakaian di tubuhnya adalah pakaian biasa yang dapat dibeli secara acak di toko-toko Black City, tidak ada yang istimewa. Dan selain cincin di salah satu jarinya, tubuhnya tidak memiliki sedikit pun hiasan dan senjata. Ditambah dengan usianya yang masih muda dan tubuhnya yang kurus, Vicious Wolf tidak terlalu optimis dengan anggota tubuh sementara ini. Kok dia bisa direndahkan jadi pengasuh anak nakal banget? Bab 353 Gunung Kuluo 1. Vicious Wolf merasa bingung. Sejak Shen Yanxiao bergabung dengan Cave Wolves Mercenary Corps, Vicious Wolf dan si kecil tidak pernah bertukar sepatah kata pun. Dia masih menyimpan beberapa konflik di dalam hatinya tentang keberadaan drag ini. Dulang benar-benar bertanya kepada bocah nakal ini tentang Phoenix, yang sangat lucu. Bagaimana mungkin bocah kentut tahu sesuatu tentang itu? Di usianya saat itu, dia menduga bahwa dia masih membaca dongeng, dan dia takut bocah nakal ini telah melihat nama Phoenix dari buku dongeng. Huo Xiao, apakah kamu benar-benar tahu kebiasaan Phoenix? Jika kamu tahu, tolong beritahu kami agar kami dapat membuat persiapan terlebih dahulu. Dulang bertanya dengan ragu-ragu. Huo Xiao jelas telah menyembunyikan beberapa hal darinya. Dia hanya bisa mengorek informasi tentang Phoenix dari mulutnya sebanyak mungkin. Shen Yanxiao melirik Dulang. Dia tahu bahwa meskipun dia tidak mengatakan apapun sekarang, dia akan selalu menemukan kesempatan untuk bertanya nanti. Phoenix termasuk binatang sihir api, jago dalam serangan sihir api. Sarang Phoenix pada umumnya dibangun di tempat dengan elemen api yang padat. Suhu di daerah Phoenix seringkali lebih tinggi daripada beberapa tempat normal. Shen Yanxiao mengambil beberapa informasi yang kurang penting dan mengungkapkannya.
Tempat dengan elemen api yang pekat. Dulang menyipitkan matanya. Kata-kata Shen Yanxiao memberinya beberapa informasi. Meskipun majikannya sengaja menyembunyikan lokasi sarang Phoenix, tetapi jika mereka mengetahui kondisi area Phoenix, maka Dulang dapat memikirkan beberapa kemungkinan area berdasarkan kondisi ini. Di timur laut Kekaisaran Longxuan, ada gunung bernama Kuluo, di mana elemen api sangat padat. Suhunya juga jauh lebih tinggi daripada banyak tempat lain, dan tanaman yang tumbuh di Gunung Kuluo adalah pohon besi yang sangat tahan panas dan rumput senja api. Namun, seringkali ada binatang ajaib tingkat menengah yang berkeliaran. Hanya sedikit orang yang menginjakkan kaki di sana. Dan karena sumber dayanya sangat buruk, biasanya tidak ada yang akan pergi ke tempat itu. Menurut apa yang Anda katakan, sarang Phoenix akan berlokasi di tempat dengan elemen api yang padat, maka tempat terdekat yang mungkin dari kota hitam yang memenuhi kondisi ini, saya khawatir itu adalah Gunung Kuluo. Dulang berhenti sejenak, lalu melanjutkan, daerah di sekitar Gunung Kuluo dulunya merupakan salah satu medan perang dalam peperangan antara iblis dan dewa ribuan tahun yang lalu. Sepetak tanah ini mengandung kekuatan unsur yang sangat kuat karena peperangan antara iblis dan dewa. Jika orang-orang tinggal di tanah ini terlalu lama, urat-urat di tubuh mereka akan hancur oleh kekuatan unsur yang dahsyat. Itulah sebabnya tidak ada kota di sekitar Gunung Kuluo. Dapat dikatakan bahwa dari kota hitam hingga Gunung Kuluo, tidak ada satupun siluet manusia. Dalam arti tertentu, Gunung Kuluo merupakan kawasan terlarang milik Kekaisaran Longxuan. Meskipun pertempuran antara iblis dan dewa telah terjadi ribuan tahun yang lalu, kekuatan hebat ras dewa dan ras iblis masih ada di tanah manusia. Dan tempat yang menjadi medan perang utama perang ini belum mampu menghasilkan kehidupan apapun bahkan setelah ribuan tahun berlalu. Bahkan tanaman dengan vitalitas yang kuat tidak akan pernah bisa bertahan hidup. Waktu tak kunjung sirna dari tragedi peperangan itu di mata dunia, namun seiring berjalannya waktu, kekuatan-kekuatan sunyi yang berasal dari jutaan tahun lalu itu telah memberitahu dunia bahwa dua ras terkuat, pernah terlibat dalam pertempuran yang menggemparkan dunia, sekali di sebidang tanah ini. Setan yang tak terhitung jumlahnya telah tumbang, darah ungu menutupi bumi, dan para dewa suci telah menghadapi kematian mereka satu persatu, dengan kekuatan ilahi mereka telah diambil. Itu adalah sejarah yang tidak bisa dilupakan oleh siapapun, pertempuran tragis antara ras dewa, ras iblis, dan ras manusia. Bab 354 Gunung Kuluo 2. Berdasarkan petunjuk yang diberikan Shen Yanxiao, Dulang telah menghitung kemungkinan bahwa mereka menuju Gunung Kuluo. Dan pada saat yang sama, ekspresinya juga sedikit berubah. Gunung Kuluo, jika kita benar-benar menuju ke sana, maka aku khawatir apa yang akan kita hadapi tidak sesederhana binatang ajaib tingkat 8. Nada bicara Dulang agak berwibawa. Shen Yanxiao tidak tahu tentang Gunung Kuluo, tetapi melihat ekspresi Dulang yang berwibawa, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Gunung Kuluo itu, apa yang salah dengannya? Dulang memandang Shen Yanxiao, nadanya sedikit berubah. Alasan mengapa tidak ada seorang pun yang berani pergi ke Gunung Kuluo bukan hanya karena banyaknya binatang ajaib dan kekuatan unsur, tetapi juga karena di tempat itu terdapat banyak sekali setan. Iblis. Shen Yanxiao mengangkat alisnya. Sejak kelahirannya kembali, dia telah mendengar banyak sekali rumor tentang iblis. Inti kristal dari mereka yang telah diserap Siu hampir 100.000. Namun, dia belum pernah benar-benar melihat makhluk-makhluk ganas dan mengerikan yang dibicarakan orang-orang itu. Dulang mengangguk dan berkata, ya, keempat negara benua cahaya pernah bergabung tetapi hanya berhasil membersihkan 4 area aman. Dan meskipun banyak sekali iblis yang telah dibersihkan, masih banyak iblis yang berhasil melarikan diri dan pergi bersembunyi di pegunungan terpencil seperti Gunung Kuluo. Dan karena tidak ada yang berani tinggal di sini di Gunung Kuluo, tempat itu menjadi surga bagi binatang buas dan iblis. Terakhir kali, ada korps tentara bayaran yang menerima misi Gunung Kuluo. Korps tentara bayaran mereka terdiri dari 100 orang secara total, tetapi hanya lebih dari 10 orang yang mampu keluar dari Gunung Kuluo. Sisanya, jika mereka tidak dibunuh oleh binatang buas, mereka dimakan oleh iblis. Korps tentara bayaran dengan 100 orang. Bukankah itu korps tentara bayaran berukuran sedang? Korps tentara bayaran berukuran sedang, setelah memasuki Gunung Kuluo berhasil melarikan diri tetapi hanya dalam keadaan runtuh yang suram, tingkat bahaya Gunung Kuluo dapat dibayangkan. Tidak heran majikan merahasiakan tujuan perjalanan ini.
Tampaknya selain merahasiakan lokasi sarang Phoenix, dia juga takut memberitahu korps tentara bayaran bahwa tempat itu adalah Gunung Kuluo. Karena para tentara bayaran itu pasti takut akan bahaya di Gunung Kuluo dan tidak akan menerima tugas itu. Shen Yanxiao menyentuh dagunya, sepasang matanya yang besar sedikit menyipit. Dari apa yang dikatakan Dulang, dia juga mengira Gunung Kuluo adalah tempat yang sangat berbahaya. Selain binatang ajaib itu, ada juga iblis yang bisa membuat orang terbunuh tanpa disadari. Belum lagi masih ada binatang mitologi yang tinggal di Gunung Kuluo. Ini hanyalah tantangan besar untuk bertahan hidup. Kepala, apakah Anda ingin mundur? Shen Yanxiao melihat wajah Dulang yang semakin lama semakin jelek. Diam-diam dia tidak berdaya, meskipun dia berhasil menyembunyikan level Phoenix yang sebenarnya sehingga Dulang tidak akan berpikir untuk mundur. Dia tidak menyangka bahwa hanya dengan beberapa petunjuk, Dulang tidak hanya dapat menentukan lokasi sarang Phoenix, tetapi juga mengetahui bahaya tempat itu. Sekarang tampaknya Dulang kemungkinan akan meninggalkan tim ini lebih awal dari yang diharapkan. Jika demikian, dia harus berbaur dengan korps tentara bayaran lainnya agar memiliki kesempatan untuk merebut rumput peradangan. Dulang terdiam sejenak sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya. Korps tentara bayaran Cave Wolves tidak akan pernah menyerah dalam menjalankan misi, ini juga merupakan prinsip tentara bayaran. Bahkan jika misi tersebut memiliki banyak bahaya, kami tetap tidak akan melanggar perjanjian. Ini adalah kebanggaan Korps tentara bayaran Cave Wolves, selama kami menerima misi tersebut, kami tidak akan pernah mundur. Suara Dulang agak rendah, namun bagian ini luar biasa kuat dan bertenaga hingga membuat orang-orang tetap terkejut. Shen Yanxiao sedikit terkejut sesaat. Dulang yang menepati sumpah dan harga dirinya benar-benar mengejutkannya. Bab 355 Gunung Kuluo 3. Dulang tahu betul bahwa jalan di depannya kemungkinan penuh bahaya, tetapi dia tidak bermaksud melarikan diri. Orang seperti itulah yang seharusnya menjadi tentara bayaran sejati. Begitu tugas itu diambil, tanpa mempedulikan hidup dan mati, mereka terikat untuk berusaha sekuat tenaga menyelesaikan tugas itu, bahkan jika mereka harus membayar harga yang mahal untuk itu. Pernyataan Dulang membuat Shen Yanxiao mendesah tak henti-hentinya. Ia melirik Vicious Wolf yang sedang duduk di kereta dan mendapati bahwa ia sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah bahkan setelah mendengar percakapannya dengan Dulang. Menghadapi desakan Dulang, Vicious Wolf bersikap sangat tenang, seolah-olah semua ini sudah diduga sebagai hal yang wajar. Shen Yanxiao tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah lagi. Korps prajurit bayaran Serigala Gua memang merupakan korps prajurit bayaran teratas di Kota Hitam. Pemimpin mereka adalah seorang pemimpin yang berhati-hati, sementara para anggotanya mewarisi keyakinannya, mereka akan menghadapi kesulitan apapun dan dengan keras kepala mempertahankan kejayaan prajurit bayaran. Untuk sesaat, Shen Yanxiao tersentuh oleh keputusan heroik Dulang. Dia dengan tulus mengagumi pemimpin tentara bayaran yang perkasa ini. Jumlah korps prajurit bayaran Serigala Gua mungkin tidak banyak, dan mereka mungkin bukan yang terbaik di antara semua korps prajurit bayaran di Kekaisaran Longxuan, tetapi mereka memiliki keyakinan bahwa banyak prajurit bayaran telah meninggalkannya. Hal ilusi ini, dalam banyak kasus telah mendukung seseorang untuk menjadi seseorang dengan eksistensi yang kuat. Itu hanya Gunung Kuluo, itu hanya iblis. Meskipun berbahaya, kita memiliki banyak orang kali ini. Ada juga banyak profesi senior. Dan saya pikir kekuatan 13 majikan itu pasti tidak rendah, bahkan jika iblis memiliki ide untuk bergerak pada kita, mereka pertama-tama perlu mempertimbangkan kekuatan mereka sendiri. Dulang mendengus. Mereka memiliki tim yang terdiri dari lebih dari 1000 orang, selama mereka tidak berakhir sendirian, bahkan iblis tidak akan berani menyerang mereka dengan mudah. Alasan mengapa korps tentara bayaran sebelumnya berakhir begitu tragis, selain karena bertemu dengan iblis dan binatang ajaib, juga karena ketidaktahuan mereka sendiri tentang Gunung Kuluo. Namun sekarang kita sudah tahu sebelumnya situasi di Gunung Kuluo, jadi meskipun kita tidak punya pilihan selain pergi, setidaknya kita tidak akan lengah. Dulang berkata dengan tegas. Karena mereka sudah tahu situasi yang akan mereka hadapi, tentu saja dia akan memerintahkan anak buahnya untuk melakukan lebih banyak persiapan. Dulang segera memanggil seorang tentara bayaran yang sedang menunggang kuda di luar. Ia memberikan instruksi beberapa patah kata di telinganya lalu membiarkannya menyampaikan pesan itu kepada setiap saudara di kereta mereka. Sampai semuanya diperintahkan, ekspresi Dulang juga menjadi jauh lebih tenang.
Ia yakin saudara-saudaranya tidak akan pernah kalah melawan setan-setan bodoh itu. Segera setelah itu, Dulang bertanya kepada Shen Yanxiao beberapa hal tentang Phoenix lagi. Mungkin karena kualitas desahan Dulang, Shen Yanxiao kali ini jarang melontarkan hal-hal penting. Dulang sangat tercengang saat mendengarkannya. Saat Shen Yanxiao mengucapkan semakin banyak kebiasaan Phoenix, tatapan mata Dulang menjadi semakin dalam saat dia menatap Shen Yanxiao. Huo Xiao ini benar-benar tidak sederhana. Mengundangnya kali ini benar-benar pilihan yang tepat. Keduanya terus berbincang dan tidak menyadari bahwa Vicious Wolf yang sedari tadi duduk di samping tanpa berkata apa-apa, matanya membelalak bak lonceng kuningan setelah mendengar rentetan informasi dari Shen Yanxiao. Bocah ini, kok dia tahu banyak tentang Phoenix? Dan menyaksikan percakapan antara Shen Yanxiao dan Dulang, Vicious Wolf tidak merasa bahwa pihak lain adalah bocah berusia 13 tahun. Ketenangan itu, kebijaksanaan itu, di mana jejak kekanak-kanakan itu?